Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Dedi Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta rekan-rekan saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indriardini dengan nomor NIM 250600026. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Gerakan Anti Korupsi dan Integritas Akademik. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama itu, yang masalah yang saya ambil yaitu korupsi masih menjadi hambatan utama kemajuan bangsa. Yang kedua, mahasiswa dikenal sebagai agent of change. Yang tiga, namun masih ditemukan praktik seperti titip absen, plagiarisme, menyontek, suap dalam organisasi kampus. Baik, lanjut. Mengapa integritas kampus sangat penting? Integritas adalah sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, konsisten menaati aturan. Analisisnya adalah integritas merupakan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan konsisten dalam melakukan sesuatu sesuai dengan nilai, moral, dan aturan yang berlaku. Kampus menjadi tempat pembentukan para calon pemimpin bangsa. Sehingga budaya yang kita bangun di lingkungan akademik akan mempengaruhi perilaku mahasiswa ketika memasuki dunia kerja maupun pemerintahan. Praktik seperti titip absen, plagiarisme, menyontek, manipulasi data, penelitian, atau memberikan suap untuk memperoleh jabatan organisasi memang terlihat sebagai pelanggaran kecil. Namun, jika kebiasaan tersebut terus dibiarkan, mahasiswa akan menganggap bahwa memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur adalah sesuatu yang wajar. Pola pikir inilah yang berpotensi berkembang menjadi praktik korupsi dalam skala yang lebih besar ketika mereka memiliki jabatan dari kewenangan. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum setelah korupsi terjadi, tetapi harus dimulai dari pendidikan karakter di lingkungan kampus. Kampus yang menjunjung tinggi integritas akan melahirkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan keberanian menolak segala bentuk penyimpangan. Dengan demikian, integritas akademik menjadi fondasi utama dalam membangun budaya anti korupsi di tingkat nasional. Pertanyaan kedua itu rancangan kampanye kreatif atau aplikasi digital. Nah, di sini saya mengambil konsep yaitu dengan nama Jujur Kampus. Slogannya, berani jujur, berani melapor. Tujuannya, menyediakan media yang aman, mudah untuk melaporkan dugaan maladministrasi, pengungutan liar atau pungli, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tidak etis yang terjadi di lingkungan kampus. Sini ada fitur utama, yang pertama adalah laporan anonim, sehingga identitas pelapor terlindungi. Jadi nama si pelapor itu disamarkan agar identitas si pelapor itu tetap terlindungi. Yang kedua, unggah bukti berupa foto, dokumen, atau rekaman jika tersedia. Yang ketiga, pelacakan status laporan penggunaan kode unik tanpa perlu mengungkap identitas. Yang keempat, verifikasi oleh tim independen agar laporan tidak disalahgunakan atau bersifat fitnah. Yang keempat, edukasi anti korupsi berisi artikel, video singkat, kuis, dan informasi mengenai nilai integritas. Yang keenam, statistik transparansi, menampilkan jumlah laporan yang masuk, sedang diproses, dan telah diselesaikan tanpa membuka identitas pihak terkait. Di sini juga ada alur penggunaannya. Yang pertama itu mahasiswa membuka aplikasi, milih menu buat laporan, menuliskan kronologi kejadian, mengunggah bukti pendukung ini opsional, mengirim laporan secara anonim, sistem memberikan kode pelacakan, tim verifikasi yang proses laporan, lalu mahasiswa dapat memantau perkembangan laporan menggunakan kode tersebut. Apa sih manfaat dari kampanye dan media Jujur Kampus itu? Manfaatnya itu agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kampus. Yang kedua, mendorong mahasiswa berani melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut. Yang ketiga, membentuk budaya integritas sejak di bangku perkuliahan. Yang keempat, menjadi langkah pencegahan terhadap praktik korupsi di masa depan. Lalu soal yang ketiga itu 3 langkah nyata yang akan saya lakukan. Yang pertama, menjaga kejujuran dalam kegiatan akademik seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, dan mengerjakan tugas secara mandiri. Yang kedua, berani menolak dan tidak terlibat dalam praktik yang melanggar aturan. Misalnya titip absen, pemberian imbalan untuk memperoleh keuntungan atau bentuk kecurangan lainnya. Membiasakan hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mengajak teman untuk menerapkan nilai integritas dan melaporkan apabila menemukan tindakan yang merugikan kepentingan bersama melalui mekanisme yang tersedia. Kesimpulannya dari
Presentasi yang telah saya sampaikan itu adalah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat termasuk mahasiswa. Kampus merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Dengan membangun budaya akademis yang bersih, memanfaatkan inovasi seperti aplikasi pelaporan yang aman dan anonim, serta menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan generasi berintegritas dan mendukung terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangannya ataupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diluangkannya. Akhir khul hiyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.